Terlihat seorang wanita muda setengah baya tergulai lemas di atas pembaringan. Wanita yang biasa dipanggil dengan nama Mbak Dina. Tubuh kurus, muka pucat, dan tatapan mata yang kosong. Inilah yang sekarang ini menjadi pemandangan sehari-hari bagi Mas Joko, suami Mbak Dina. Sudah 2 tahun ini Mbak Dina menderita suatu penyakit yang aneh. Dan yang paling terasa adalah 6 bulan terakhir ini Mbak Dina hingga mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan. Sungguh sakit dan pedih penderitaan yang dialami oleh Mbak Dina. Sudah berkali-kali Mas Joko mencoba segala macam pengobatan untuk menyembuhkan istrinya yang dia cintai. Tapi sampai saat ini kesembuhan itu masih belum didapatinya. Pengobatan medis dan alternatif sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil. Sudah banyak uang yang dikeluarkan habis untuk biaya pengobatan Mbak Dina. Hingga 2 rukonya harus direlakan untuk dijual. Awal kejadian itu terjadi ketika Mbak Dina sore itu terpeleset dan terjatuh dari tangga. Kakinya tergilir, namun dia menganggapnya biasa karena tidak terlalu sakit. Tapi hari berganti hari, rasa sakit mulai menyerang kaki dan tubuhnya. Rasa sakit seolah ditarik dan dijerat yang amat sangat kuat. Rasa sakit yang datang dengan tiba-tiba dan sangat menyakitkan. Malam sebelum kejadian itu, Mbak Dina bermimpi melihat sosok kuntilanak dengan rambut yang sangat panjang yang terurat-terurat tiup angin. Namun Mbak Dina tak menggubrisnya. Dia berpikir itu hanya bunga mimpi saja. Selama 2 tahun Mbak Dina mengalami sakit, Mas Joko dengan setianya selalu menghibur dan merawat istrinya itu dengan segenap jiwanya. Hati Mas Joko seolah teriris-iris jika melihat penderitaan istrinya itu. Apalagi sebelumnya juga mereka telah kehilangan anak satu-satunya yang masih bayi. Ujian demi ujian datang silih berganti. Namun Mas Joko harus kuat demi kesembuhan dari istri tercintanya. Malam itu, Mbak Dina sudah terlelap tidur. Mas Joko kemudian melangkah keluar kamar menuju ke halaman depan sambil membawa secangkir kopi panas. Mas Joko kemudian duduk di teras rumah sambil merenungi nasib istri dan keluarganya. Di saat itulah Mas Joko melihat 2 orang yang sedang berjalan dan tiba-tiba mereka berhenti di depan rumahnya. Ternyata kedua orang itu adalah Pak RT dan saudara sepupunya yang tinggal di Banten. Beliau adalah Pak Hasan. Entah kenapa mereka berdua tiba-tiba berhenti. Ternyata Pak Hasan yang memang sedari kecilnya terkenal memiliki kelebihan dan ilmu di luar nalar. Beliau melihat di rumah Mas Joko ada yang tidak beres. Tanpa terlihat aura-aura negatif jahat yang menyelubungi rumah Mas Joko. Memang Pak Hasan tidak setiap tahun berkunjung ke rumah Pak RT. Kadang-kadang 2-3 tahun sekali beliau berkunjung ke rumah Pak RT. Karena kesibukannya yang menyita waktu beliau. Selain memiliki pondok pesantren, Pak Hasan juga terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Bukan hal yang asing lagi oleh beliau, bergesekan dengan dunia supranatural dan gaib. Pak Hasan dan Pak RT segera melangkah memasuki halaman rumah Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak RT kemudian segera berbincang dengan Mas Joko karena Pak RT tahu selama 2 tahun ini, istri Mas Joko mengalami sakit yang aneh. Kebetulan bumbung Pak Hasan berkunjung, dan Pak RT telah menceritakan apa yang dialami oleh keluarga Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak RT, Mas Joko tampak sangat senang, seperti mendapat angin sejuk dan segar yang berhembus. Mas Joko kemudian mempersilahkan Pak RT dan Pak Hasan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Pak Hasan merasakan ada angin kencang yang datang menyerangnya. Bukan hal yang aneh lagi bagi Pak Hasan mendapat serangan gaib secara tiba-tiba. Pak Hasan hanya tersenyum tipis sambil kemudian membaca doa.
Dalam pandangan mata batin Pak Hasan, tampak kuntilanak-kuntilanak yang bersarang di rumah Mas Joko adalah kiriman dari seorang dukun yang telah dibayar oleh seseorang untuk mencelakai keluarga Mas Joko. Dalam pandangannya tampak Mbak Dina istri Mas Joko terlilit rambut-rambut para kuntilanak suruhan dukun tersebut. Rambut itu akan bertambah semakin hari dan membuat jaring seperti jaring laba-laba hingga mengikat tubuh Mbak Dina. Sosok-sosok astral tersebut sangat marah dengan kedatangan Pak Hasan. Mereka kemudian menyerang Pak Hasan, tapi mereka tak tahu sampai di mana kemampuan Pak Hasan yang memiliki ilmu linuhi itu. Dengan entengnya Pak Hasan membaca doa dan segera merentangkan tangannya. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tak butuh waktu lama, sosok-sosok astral kiriman itu pun lari dengan langsung terbirit-birit kepanasan melawan Pak Hasan. Mereka kemudian melangkah ke kamar Mbak Dina. Ternyata Mbak Dina telah terbangun sambil merasakan sakit dan tubuh yang gemetaran. Selanjutnya Pak Hasan segera meruqyah dan mengobati Mbak Dina. Pak Hasan meminta diambilkan air putih segelas yang akan dibacakan doa-doa. Air itu akan digunakan untuk diminumkan dan dibasuhkan pada tubuh Mbak Dina. Pak Hasan kemudian membaca doa untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang telah bersarang di tubuh Mbak Dina. Tubuh Mbak Dina tampak bergetar hebat. Tak lama kemudian, Mbak Dina merasakan tubuhnya yang kembali segar. Pak Hasan mengatakan Mbak Dina akan bisa berjalan lagi dengan kehendak Allah dan menyarankan untuk selalu berdoa mohon dipulihkan. Pak Hasan kemudian mengatakan kalau selama ini penyakit Mbak Dina itu akibat dari serangan gaib, serangan kiriman dari seorang dukun yang dibayar oleh seseorang yang memiliki dendam kepada Mbak Dina dan Mas Joko. Namun Pak Hasan tak mau menyebutkan namanya. Ia hanya mengatakan orang tersebut pernah bekerja ikut Mbak Dina dan Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak Hasan, Mas Joko menjadi teringat dengan Agus, karyawan di tokonya yang dipecat 2 tahun silam. Agus dipecat karena sering mengambil uang dan menggelapkan barang dagangannya. Padahal Agus sudah dianggap seperti saudara oleh keluarga Mas Joko. Tapi sikap buruknya tak pernah berubah dan sudah melampaui batas. Dan karena itu, Mas Joko akhirnya memecat Agus dari pekerjaannya. Dan yang Mas Joko ingat lagi, saat Agus pergi meninggalkan rumah Mas Joko, Agus diliputi rasa marah dan pernah mengancam Mas Joko dan Mbak Dina. Agus mengancam akan membuat hidup Mas Joko dan Mbak Dina menderita. Apa mungkin ini semua adalah ulah dari Agus yang sakit hati? Pak Hasan mengingatkan Mas Joko agar tidak perlu membalas dendam. Yang penting Mbak Dina sudah sembuh seperti sedia kala. Pak Hasan tak lupa untuk memagari rumah Mas Joko agar tidak ada lagi serangan santet atau guna-guna yang bisa masuk ke dalam rumah Mas Joko dan mengganggu ketentraman keluarganya. Pak Hasan pun berpesan agar selalu berdoa dan mendekat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.